Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah atau mukmin yang mudah sakit. Para ulama menjelaskan qawiyul badan wa qawiyul iman. Badan yang kuat dan iman yang kuat. Kalau iman yang kuat, jelas pasti Allah cintai dan lebih Allah cintai. Tapi kalau badan yang kuat, kenapa bisa lebih Allah cintai? Ya, padahal itu kan seolah-olah urusan dirinya. Kenapa lebih Allah cintai? Bahkan lafaznya itu khairun, lebih baik. Lebih baik dan lebih Allah cintai. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam menjalankan beberapa ibadah butuh badan yang sehat. Untuk menjalankan beberapa ibadah butuh badan yang sehat, sehingga lebih Allah cintai. Misalnya, dan ibadahnya banyak yang butuh badan yang sehat. Misalnya, contohnya adalah sholat. Ya. Sholat ini butuh badan yang sehat, kuat dan fit. Kalau sholatnya banyak rakaatnya dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama kita sangat jauh dari kita. Kalau kita sholat duhanya ya 2, 4, 6 rakaat. Kalau kita sholat malamnya 2, 4, 6 rakaat. Tapi contoh dari Nabi SAW, sahabat, para ulama, sholatnya dengan rakaat yang banyak dan lama berdirinya juga sangat lama. Contoh Nabi SAW, ya, beliau sholat malam dalam banyak riwayat sholatnya sangat lama, berdiri yang lama. Salah satu riwayat contohnya, ada sahabat yang ikut sholatnya Nabi SAW. Sebagian mengatakan Ibnu Abbas. Beliau menginap di rumah bibi beliau, Maimunah, bibi dari jalur ibu. Dan Maimunah ini istrinya Nabi SAW. Nabi bangun sholat malam, maka beliau pun ikut bangun juga bermakmum di belakang Nabi. Ternyata Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah. Berapa lama berdirinya gimana? Baca surat Al-Baqarah. Berapa lama berdirinya? Ya. Kalau dengar murotal 2 jam ya ini. Murotal berapa? 2 jam. Dan Nabi SAW warattilil Qur'ana tartila, membaca dengan. Kemudian dia bergumam, yang sahabat yang meriwayatkan ini bergumam, habis Al-Baqarah sepertinya ruku. Ternyata Nabi melanjutkan surat surat Al-Imran. Kemudian dia bergumam lagi, setelah ini sepertinya ruku. Ternyata lanjut lagi surat An-Nisa.
bergumam lagi, setelah ini mungkin rukuk, lanjut lagi Al-Maidah dan seterusnya. Bisa dibayangkan berapa lama berdirinya Nabi dan para sahabat. Begitu juga dengan sahabat-sahabat, mereka ibadah, sholat yang lama, berdiri yang lama. Sholat para sahabat, sholat taraweh dinamakan taraweh karena jamak dari tirwah. Asal katanya istiqoh, katanya itu roha, artinya apa? Artinya apa? Istirahat. Kenapa dinamakan sholat taraweh para jamaah? Kenapa? Iya, sahih. Setiap selesai salam langsung pada istirahat. Kenapa istirahat? Berdirinya lama. Ya, istirahat. Dan berdiri yang lama ini dalam ilmu kesehatan butuh badan yang kuat, butuh otot yang terlatih dan sering digerakkan, butuh otot paha yang kuat, abduktor, butuh otot betis yang kuat, butuh otot gluteus yang kuat, dan butuh otot core, rasanya nih otot core ya, otot abdominalis kanan kiri dan depan, butuh otot yang kuat. Karena ada Nabi, para sahabat ya, dahulu mereka sering jalan, tetap aktivitas, jadi mereka kuat. Para ulama dahulu, Imam Ahmad ya, berapa rakaat Imam Ahmad diriwayatkan kalau sholat malam? Yang baca berapa? 100 ya, karena beliau jalan terus ya. Beliau mengatakan tuftul ard marratain, aku keliling dunia 2 kali mencari hadis. Keliling dunia cari hadis. Jalan terus itu pun jalan. Jadi otot kaki, perutnya kuat. Sedangkan kita para jamaah masih ingat nggak Ramadan kemarin? Ya, sholat kita satu malam berapa? Satu juz ya. Nah, biasanya begitu ya. Satu malam satu juz. Gimana rasanya jemaah berdiri? Ya, berdiri gimana rasanya? Ya, jadi begitu salam biasanya pada mundur cari minum, seolah-olah lebih capek dari imamnya. Pas sholat pun kita ganti kanan, ganti kiri, goyang-goyang gitu ya. Kenapa? Karena nggak kuat ya. Karena kita hidup di zaman modern, kebanyakan duduk, jarang jalan, jarang aktivitas, jadi otot kita lemah. Ya, sehingga ya dengan kekuatan fisik kita sekarang, ya, orang modern sepertinya kalau berdiri 2 jam sholat itu sepertinya wassalam kayaknya. UGD dekat kayaknya. Ya, itulah kenapa hadis tersebut badan yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai. Kalau iman kuat jelas lebih Allah cintai. Tapi kenapa kok badan lebih Allah cintai dan lebih baik? Karena beberapa ibadah butuh badan yang kuat, badan yang fit. Kita belum berbicara umroh, haji, lebih butuh lagi badan yang kuat. Jangan sampai di sana sakit-sakitan, ya, batuk pilek, gampang kena batuk pilek, sakit dan sebagainya. Butuh badan yang kuat. Sampai di sana jalan terus, kurang tidur, jadi butuh fit. Ya, coba tanya yang haji sama umroh, ya, butuh badan yang kuat. Ya. Kalau enggak gampang sakit di sana. Gimana mau ibadah? Ya kan? Gimana ibadah? Ya, jadi saya pernah nih ada jamaah, Ustaz, nanti saya pengen umroh sekian kali. Jadi ada jamaah nih masih muda, 19 tahun, masih muda. Jadi dia itu dari kampung
dan dia dipesanin sama orang kampung, tolong umrohkan bapak, kakek, nenek, apa semua. Jadi dia tuh masih muda kan. Nah, orang kampung menaruh harapan sama dia supaya bisa mengumrohkan sekian orang. Jadi dia cerita ke saya, dan pas satu kamar. Ustaz, saya pengen umrohkan sekian. Saya bilang, insya Allah bisa, gitu ya, karena ada ikhtilaf ulama tentang umroh berkali-kali. Ya, tapi coba dulu, saya bilang. Coba dulu ya. Ya, coba dulu. Ini masih muda, 19 tahun, teman sekamar. Ya, teman sekamar. Ya. Begitu sampai, ternyata kan jalan terus ya, Pak. Sekali jalan aja, sekali sholat aja sekian kilo jalannya. Kecuali dekat hotelnya, tapi tetap aja. Kemudian setelah umroh, ya, menjalani tawaf, menjalani sa'i, sampai kamar saya tanya, gimana mau umroh lagi? Cukup, istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Ya. Akhirnya dia cuma sekali saja. Padahal rencananya mungkin 5-6 kali. Sehari mau sekian kali umroh. Ternyata hanya sekali saja. Gimana? Mau umroh? Enggak, istirahat dulu cukup. Butuh badan yang kuat ya. Zaman modern kita ini lemah ya. Enggak kuat kita. Lemah fisik kita. Sehingga Allah suka badan yang kuat. Ya. Allah cintai dan lebih baik. Ya. Ini masih banyak jemaah ibadah-ibadah yang butuh badan yang kuat. Masih banyak. Ya. Belum kita bicara tentang jihad jemaah. Kenapa lebih baik dan lebih Allah cintai? Kita bicara jihad butuh badan yang kuat. Ya. Dengan dalil yang sangat banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'a'iddu lahum manistata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh kalian apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Jadi sebenarnya kita disuruh siap-siap. Oleh karena itu konsep wajib militer itu sebenarnya konsep Islam. Semua harus siap. Sekiranya ada panggilan jihad suatu saat, kita kan nggak tahu ya. Harus ini konsep Islam. Siap kapanpun. Paling minimal jihad difa. Nah, ini kelebihan kan. Jihad ada dua, tolak, nyerang, sama difa. Difa ini jihad kalau suatu saat kita diserang. Kira-kira terbayang tidak suatu saat kita dapat panggilan jihad difa, misalnya kita diserang, kita harus berjihad. Kemudian tiba-tiba keluar komando. Sekarang kaum muslimin kita semua lari ke gunung. Kita akan gerilya di sana, atur strategi, nanti kita serang. Kira-kira misalnya sekarang contohnya ya, tiba-tiba ada instruksi lari ke gunung. Nah, kira-kira dengan kondisi fisik kita sekarang gimana ceritanya kira-kira? Disuruh lari. Ya. Mungkin sudah sekian kilo ada yang terengah-engah, sekian kilo ada yang kram, sekian kilo lagi ada yang pingsan, sekian kilo lagi ada yang tewas di tempat. Gayanya. Kemudian sampai gunung gantian saling kerok, ya kan? Sampai gunung kambuh encoknya, ya, kambuh masuk anginnya, ya, dan sebagainya. Kita bayangkan, ya, butuh badan yang kuat dan fit. Tapi Ustaz kita kan sudah 40, sudah 50. Para jemaah sekalian, Nabi SAW dan para sahabat itu dulu berperang
umurnya seperti kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah usia beliau berapa jemaah? 53. Perang Badar tahun keberapa? Kedua. Berarti beliau perang itu usia 55. Abu Bakar 53. Umar kurang itu juga 40 sekian. Utsman 40 sekian. Jadi perang Badar aja 55 Nabi. Perang Uhud 56. Perang Khandaq 57 58. Perang Mu'tah mungkin 59. Perang Mu'tah kering, panas, dan itu mereka jalan. Bahkan berbagi unta 7 orang ganti-gantian. Panas matahari terik, panasnya Arab, jalan di gurun, di apa? Kira-kira butuh fisik yang kuat banyak. Butuh. Jadi usia kita nih perang. Nabi dan para sahabat, tapi kuat. Ya, itulah kenapa Allah lebih cintai badan kuat dan yang lain-lainnya. Dengan badan kuat ya, kita bisa cari nafkah yang baik. Dengan badan kuat kita bisa melayani keluarga. Dengan badan yang kuat masih bisa gendong cucu kesana kesini. Ya, dengan badan yang kuat ya kita bisa aktif di kegiatan. Ya, butuh badan kuat. Bukan hanya jamaah, ustaz juga demikian. Badannya harus kuat, dijaga dengan pola hidup yang benar. Jangan sampai ustaz mengurangi jadwal kajian. Kenapa? Encok, kudu linu. Kan gak boleh juga ustaz gitu kan. Ditanya jamaah nanti, ustaz kok nggak ngisi? Encoknya kamu langkah sakit gak kuat dulu lagi. Ya, kan lebih baik kalau ustaznya sehat, kuat, fit, ya, ngisi ke sana ke sini. Ya, karena jamaah makin banyak, makin butuh yang kajian, ya kan sayang ya mengurangi jadwal kajian, jadwal ngisi, ya. Harus kuat dan fit, gitu. Ya, berarti lebih Allah cintai ustadz yang badannya kuat dan fit, gitu. Apalagi dakwah ke daerah-daerah, wah itu juga butuh badan yang kuat ya jemaah. Dakwah ke daerah-daerah kita masuk, gitu. Saya pernah ke daerah terbang 3 kali pakai pesawat kecil. Alhamdulillah sampai sana mereka gembira, senang. Butuh badan yang kuat, seperti itu. Ya, masuk pelosok-pelosok naik mobil 5 jam, 6 jam, ya. Ya, butuh badan yang kuat dan banyak. Makanya lebih Allah cintai. Masalah mencari kesehatan, tapi kita cari ridho Allah. Ridho Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara sehat, kemudian pola hidup yang sehat, justru seorang mukmin ngaji menisbatkan pada sunnah yang paling berhak dan paling semangat untuk menerapkan pola hidup sehat. Sebagaimana kita semangat sholat duha, semangat sholat malam, semangat apalagi menerapkan berbagai macam sunnah, sunnah ini, sunnah itu, sunnah ini, kita semangat ya untuk cari ridho Allah. Nah demikian juga untuk menerapkan pola hidup sehat, harusnya kita juga paling semangat yang menisbatkan diri pada sunnah, karena lebih Allah cintai dan lebih baik dan mendatangkan ridho Allah, asalkan kita niatkan untuk hal-hal tadi, untuk ibadah, untuk melayani keluarga, ya niatnya sampai akhir ini pengen bisa ngomong cucu, kuat gendong, kuat main dengan cucu, ya bisa aktif untuk hal-hal bermanfaat, asalkan kita niatkan seperti itu sama, ya kita niatkan, harusnya paling semangat kita ini, sehingga
kita paling semangat untuk menjaga makanan, paling semangat untuk olahraga, paling semangat untuk puasa, paling semangat untuk menjaga pola tidur, paling semangat untuk menjaga pola tidur. Harusnya kita yang paling semangat. Dan itu semua untuk kebaikan diri sendiri. Ini kesehatan. Dan terkait dengan judul kita, muda, sehat, tua, walafiat, dua-duanya ini berkaitan. Ya, kenapa? Karena memang masa muda itu kita harus menerapkan pola hidup sehat. Kenapa? Karena nanti masa tuanya adalah masa panennya, masa memanen. Jadi kualitas kesehatan di masa tua adalah akumulasi dari pola hidup di masa muda. Ya. Jadi keadaan kesehatan kita di masa tua, ya, itu adalah bukan datang tiba-tiba, tapi akumulasi dari pola hidup sejak muda. Sehingga penyakit-penyakit yang muncul ketika tua itu bukan muncul mendadak. Bukan muncul mendadak, tapi akumulasi berpuluh-puluh tahun dari masa, bahkan dari kecil. Ya, dari kecil. Contoh misalnya tuanya, mohon maaf ya, tuanya kena diabetes. Ya, pas sudah 50, 60 kena apa? Diabetes. Ini bukan kenanya pas tua. Bukan pas tua kenanya. Tapi dia akumulasi pola hidup sejak muda. Bahkan sejak kecil. Dari kecil udah makan yang manis-manis, gula, es krim, permen. Pas muda, boba, matcha, minuman viral. Ya. Dan ini belum sakit ya. Nah, nanti dipanen usia tua. Ya. Demikian juga sama hipertensi juga begitu ya. Kalau dia hipertensi bukan datang saat tua, tapi akumulasi hidup. Ya, jarang olahraga, merokok, makan yang garam yang tinggi, kolesterol, akhirnya baru sekarang hipertensi. Jadi bukan bukan mendadak. Itulah kenapa di masa muda memang harus pola hidupnya sehat. Dan kebanyakan belum merasakan. Banyak sekali. Termasuk, mohon maaf, jemaah ini termasuk merokok ya. Makanya orang merokok tuh baik-baik saja. Orang merokok tuh baik-baik saja. Bahkan pas muda tuh rokok tuh kayaknya gaya banget ya. Jadi rokok itu simbol apa? Gaya, keren, maco, apa. Itu kan. Pokoknya sosok perokok tuh keren gitu ya. Padahal nggak ada keren-kerennya. Memang 20 tahun, 30 tahun belum ada gejalanya. Belum. Bahkan dulu saya suka main bola ya. Teman-teman saya dulu tuh sambil main bola bisa merokok. Masih kuat kejar-kejar bola sambil merokok. Masih. Habis di pinggir lapangan langsung merokok, masih kuat kan? Ya. Tapi setelah umur 40 tahun, 50 tahun baru kerasa. Yang paling jelas kalau di ronsen paru-paru habis. Paru-parunya udah mulai, kalau bahasa ronsennya kan ya hitam-hitam yang bolong-bolong. Kenapa enggak? Karena paru-paru terpapar sama asap terus ya rusak. Ya, rusak. Ya. Bahkan kalau masih dalam fitrahnya cium bau rokok aja pusing, gitu. Saya cium bau rokok langsung pusing. Karena itu masih fitrah tubuh nolak. Belum kecanduan. Sebagaimana orang pertama kali minum Homer langsung pusing deh. Semua orang bilang gitu. Pertama kali minum Homer dia langsung pusing tewas. Ya. Lama-lama kecanduan. Paru-paru, kalau paru-paru sudah rusak, bolong-bolong, fungsinya berkurang. Semuanya berkurang. Mulai capek, kerja dikit ngos-ngosan,
baru duduk dikit capek, lama, pokok. Jadi gejalanya nanti 40-50 baru sudah mulai keluar, capek, lelah, dan sebagainya. Ya. Makanya dalam Islam konsep muda sehat, tua walafiat ada dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis iltanib khamsa qabla khams. Ya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, diantaranya syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, dan ternyata lanjutannya wasihataka qabla saqamik, manfaatkan sehat sebelum sakit. Kan pas. Ya, konsep Islam ya. Jadi manfaatkan masa muda dengan pola hidup yang bagus. Manfaatkan kesehatan kita karena itu amanah. Dan hari tua fase yang pasti akan datang, semua akan tua. Maka silakan manfaatkan, kata Nabi SAW. Dan ini jelas dibenarkan oleh ilmu kesehatan dan kedokteran. Masa tua adalah hasil panen akumulasi dari pola hidup di masa muda. Ya, makanya yang masih muda-muda, nah ini perhatikan ya, jangan terlena. Yang sudah tua belum terlambat, masih bisa kita perbaiki. Ya. Kemudian di situ ada makna al-afiyah. Tadi sudah sehat ya, sehat, sihah dalam bahasa Arab. Kemudian ada makna wal-afiyah. Ya, kenapa kalau tua wal-afiyah, muda sehat? Karena wal-afiyah ini maknanya lebih luas lagi. Dan di usia tua lebih butuh yang namanya wal-afiyah. Ya, karena tubuh sudah mulai menurun fungsinya, maka lebih butuh lagi dari sekedar sehat, yaitu wal-afiyah. Dan wal-afiyah inilah yang diperintahkan oleh Nabi agar kita meminta, agar kita memohon. Nabi SAW bersabda, "Sallallahu al-afwa wal-afiyah." Mintalah kepada Allah al-afwa, ampunan, wal-afiyah. Fa inna ahadan lam yuqta ba'dal yaqini khairan minal afiyah. Sesungguhnya seseorang tidaklah diberi sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan, yaitu iman, ya, minal afiyah, daripada yaitu al-afiyah. Para ulama menyebutkan al-afiyah itu adalah bukan sekedar bebas dari penyakit atau sehat, tetapi juga keselamatan secara menyeluruh. Badan sehat, hati sehat, selamat agama, selamat dari musibah, selamat dari fitnah, selamat dari fitnah kehidupan dan setelah kematian. Itu penjelasan al-afiyah. Makanya Nabi perintahkan, dan salah satu dalam doa kita minta al-afiyah. Sallallahu al-afwa wal-afiyah. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi, apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Salah satu zikir pagi petang. Jadi itu kenapa muda sehat kok tua wal-afiyah, karena tua itu lebih butuh lagi terhadap berbagai macam keselamatan, termasuk keselamatan akhirat, karena usia tua sebentar lagi menuju akhirat. Wal-afiyah. Ya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk mulai menjaga tubuh kita. Kenapa tadi kita katakan harusnya kita yang ngaji, belajar agama lebih semangat menjaga pola hidup sehat? Karena itu bagian dari menunaikan hak tubuh yang diperintahkan Nabi untuk ditunaikan. Beliau bersabda, inna libadanika alaika hakun.
Sesungguhnya badanmu punya hak. Ya, badanmu punya hak, maka tunaikan. Nah, kadang-kadang kita itu sudah menunaikan hak, mungkin hak anak istri sudah ya, nafkah, hak teman, hak persaudaraan sudah, ya, haknya Allah mungkin sudah sholat 5 waktu minimal kan, ya, haknya Nabi SAW bersalawat, ya, dan sebagainya. Tapi kita yang sudah ngaji ini kadang-kadang lupa hak siapa? Hak siapa? Ya, hak badan kita untuk dijaga. Kita lupa kan? Padahal udah ngaji, dan ini juga sunnah juga jemaah ya. Kadang-kadang kita semangat ya, sunnahnya ini, sunnahnya itu, sunnahnya ini, sunnahnya itu. Ya, pas sholat apa sunnahnya, pas ini apa sunnahnya, pas apa sunnahnya. Ada sunnah yang semua kita lalai. Sunnah menerapkan pola hidup sehat, menunaikan apa? Hak badan kita, sunnah memang. Kalau semua semangat dengan jenggot, sunnah harusnya semangat juga nih. Jaga hak badan, kan gitu kan? Ya, apalagi tadi lebih dicintai Allah. Cari ridho Allah, harusnya semangat. Tapi kita apa? Lalai. Kenapa lalai jemaah? Kenapa lalai? Karena Nabi SAW sudah memberitakan juga. Beliau bersabda, nikmatani maqbudun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Jadi kalau memang kita lalai, ya memang begitu. Kalau kita lalai memang begitu. Nabi SAW sudah memberitakan yang namanya nikmat sehat itu ya sering dilalaikan. Entah sakit baru ngadu-ngadu kan gitu ya. Pas sakit baru nanti ngerasa ya sakit ini. Ternyata memang nikmat paling yang sering dilalaikan adalah kesehatan. Harusnya kita paling semangat menjaga ya, menjaga hak tersebut. Ya. Menjaga apa jemaah sekalian? Menjaga pola makan kita, menjaga ya, dan jangan lupa juga puasa juga ya, rutin puasa ya. Jangan sampai seorang muslim terakhir puasa Ramadan. Jangan sampai terakhir puasa Ramadan. Kita usahakan. Dan itu sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Untuk kita ya, untuk kesehatan kita juga kalau ya. Jangan sampai terakhir puasa Ramadan. Ya. Kita ngeluh sakit, ngeluh pegel, ngeluh macam-macam, ngeluh diabetes, ngeluh tensi dan sebagainya, tapi nggak pernah puasa ya. Jangan salahkan makanannya saja ya. Karena di zaman ini tuh yang disalahkan siapa? Makanan yang disalahkan. Bukan salah makanan ya, salah kita. Yang masukin makanan tersebut kan gitu. Ya kan mulailah disalahkan nasi, gara-gara nasi diabetes. Mulai disalahkan apa lagi? Ya, apa seblak disalahkan lagi. Gara-gara makan seblak banyak yang sakit. Seblak disalahkan gimana? Ya, apalagi itu yang disalahkan? Ya, roti kan ya. Gara-gara banyak makan roti, ya melemahkan tubuh. Ya, hati-hati makanan berbahaya, gitu ya. Apalagi disalahkan mie instan, gitu ya. Hati-hati makan mie instan, bahaya. Ya, apalagi jemaah banyak yang makanan disalahin ya. Salahin makan. Ya. Cuma satu yang nggak disalahkan, makanan Padang. Ya, banyak yang disalahkan makanan. Ya, terus mulai ngabsen nih banyak. Itu makanan jemaah nikmat dari Allah makanan tersebut. Kok bisa mie instan bahaya sedangkan kalau di daerah
bencana daerah apa itu jadi penyelamat instan dari kelaparan, dan mereka nggak mati, iya kan? Jangan makan instan, bahaya dan sebagainya. Yang bahaya kita yang masukin ini terus-menerus, ya kan? Mie instan, saya nggak makan mie instan, tapi makan boba, minum apa lah sama aja. Bukan gitu. Jadi yang salah bukan mie instannya, tapi memang pola makan yang salah. Ya, habis makan mie instan olahraga lah, lari atau apa kan boleh gitu kan. Habis makan paginya makan mie instan, malamnya makan yang bersih-bersih real food. Kan begitu caranya kan kita atur. Makannya mie instan sepekan sekali kan gitu. Jadi sekarang zaman nyalahin makanan, nyalahin macam-macam. Tapi ditanya pernah puasa nggak? Nggak pernah lah. Kan puasa kan jelas detoksifikasi, membersihkan. Apalagi dalam Islam terlalu banyak jenis puasa dalam Islam yang berpahala. Mulai dari apa? Senin Kamis, apalagi puasa Daud, apalagi ayam unggun, apalagi puasa 3 hari setiap bulan, mau di awal, di tengah, di akhir boleh. Apalagi puasa Arafah, Asyura dan sebagainya. Banyak jemaah. Ya. Banyak sekali, bahkan kalau kita hitung tuh, kalau kita sebagian ulama ada yang membolehkan kombinasi puasa Daud dengan puasa Senin Kamis. Itu aja udah sebulan banyak banget puasanya. Ya kan? Jadi kita ini udah jarang puasa, nggak pernah puasa, malas gerak, nggak pernah olahraga, nyalahin makanan. Ini kita kalau bisa jangan ikut-ikutan, kita udah ngaji. Makanan itu nikmat dari Allah. Jangan salahin makanan, jangan bilang zolim lah, makanan bahaya, makanan sampah, makanan apa. Makanan itu cuma kita diperintahkan bersyukur. Di zaman ini begitu ada makanan langsung ya Allah kolesterol ini bukan. Kita kembali lagi ada makanan, alhamdulillahillazi at'amani hadzal ta'am warzaqani min ghairi halimin walakum. Kan begitu kita diajarin jemaah. Ada makanan di depan apa? Syukuri dulu. Ini sekarang kan kalorinya berapa? Apalagi sekarang ada aplikasi yang foto tuh. 5.000 kalorinya. Dikomentari dulu. Ya kan? Syukur dulu jemaah. Nikmat dari Allah, sebagian orang kelaparan. Betul, ini kan dikomentari makanan ini kan kolesterolnya tinggi, ini mah bahaya, ini mah ini, ya. Mulai banyak konten-konten 10 list makanan berbahaya bagi Anda. Makanan ya. Kita muslim, makanan nikmat dari Allah. Disuruh bersyukur. Ya. Ya. Bahkan banyak tuh nasi yang disalahin. Sampai-sampai saya buat konten atau buat tulisan judulnya nasi anugerah Allah yang terzolimi. Ya, karena saya ketemu beberapa iwan udah nggak makan nasi, udah nggak makan apa. Kenapa? Bahaya nasi besar ya Allah. Ya, saya ketemu bahkan beberapa dai nggak makan nasi lagi katanya. Bahaya katanya. Fitnah besar. Ya, nggak makan nasi lagi. Fitnah besar namanya. Ya, orang kita itu bekerja demi sesuatu nasi, apa kok? Ya. Fitnah besar namanya. Ini zaman sekarang ya. Ya, dia benar-benar anugerah yang terzolimi. Disalahin di mana-mana. Enggak ini. Ya, tapi herannya nggak makan nasi, makan kentang goreng. Loh, di depan saya, jadi pernah makan sama Iwan, sama apa. Ustaz saya udah nggak makan nasi, tapi pesen kentang goreng. Ini lebih besar kalorinya daripada nasi. Lebih bahaya. Ya. Makanya ini kok mulai sekarang ini nyala-nyalain makanan apa. Kita jangan ikut-ikutan jangan. Yang salah kita, yang masukin nggak ngatur, nggak pernah olahraga, nggak pernah puasa. Mulai ya jangan ya kita bersyukur sama makanannya.
adab Islam soal makanan diingat-ingat. Ya, seperti itu. Ya, kita sampai jam berapa? Jam udah suruh ya. Tambah 10 menit biasanya. Tambah 10 menit. Ya. Apalagi Senin hari kerjanya. Kita tambah 10 menit dikit ya. Atau tanjol mungkin 10 menit. Ya baiklah 10 menit kita tanjol ya biar efektif. Silakan mungkin kalau ada jemaah mau bertanya silakan. Ya. Kalau seseorang kemudian apa biar dapat pahala sehat? Ya baik, kalau seseorang sudah harus menjalani hemodialisis ya. Hemodialisis itu berjamaah cuci ginjal. Biasanya kalau sudah cuci ginjal berarti gagal ginjalnya sudah grade 4 atau 5. Ginjalnya udah rusak. Nah ini mohon maaf sekali lagi sama juga. Gagal ginjal juga itu sama. Dari pola hidupnya. Sejak kecil dan sejak muda. Ya. Gagal ginjal juga sama. Walaupun ada teori genetik. Ya, ada pengaruh genetik, tapi gagal ginjal juga pola hidup berpengaruh. Ya. Makanya mungkin ada yang bilang, mungkin ada yang gagal ginjal umur 40 tahun. Wah, Pak Dokter, saya perasaan makannya bagus-bagus aja. Sudah 40 ya. Saya udah jaga makanan kok. Bukan masalah 40-nya, tapi sejak kecil. Karena sejak kecil ginjal udah kerja. Ya. Fungsi ginjal adalah menyaring darah. Jadi dia menyaring berbagai macam kotoran dia saring. Coba sekarang kita bayangkan kita punya saringan lewat kotoran macam-macam, gimana saringannya? Gimana? Jebol dan rusak gitu kan? Capek deh, jebol dan rusak. Nah masalahnya kalau saringan buat bisa kita beli, beli lagi pasang yang baru, saringannya kamar mandi bisa beli pasang yang baru. Masalahnya kalau ginjal saringannya udah rusak dan itu rusak mekanik. Udah kerusakan mekanik ya, ibaratnya kayak tulang udah patah tuh ya tubuh tidak bisa memperbaiki secara total, kompensasi udah rusak mekanik namanya. Sama ginjal juga sama, udah rusak ya solusinya ya ganti order pil atau sekarang transplantasi ginjal kayak gitu ya. Nah sehingga ya kalau hemodialisis berarti kan rusaknya grade 4 grade 5, jadi udah saringannya udah parah atau bahasa kita belum lulusnya itu ya parah. Ya kalau ada rezeki bisa transplantasi ginjal. Tapi biaya operasinya sangat mahal. Dan bukan hanya operasinya, maintenance setelahnya juga mahal. Bisa. Biasanya orang-orang kaya ya, punya duit. Ya. Dan ini saya pernah bahas hukumnya boleh. Kemudian bagaimana solusinya sekarang? Berarti untuk tetap sehat ya, berarti berusaha menjaga. Pertama mau tidak mau ya jaga makanan. Dan lebih strict lagi berarti ya. Jaga makanan yang jangan sampai menyebabkan ginjal menyaring lebih kuat. Ya, jaga makanan misalnya ya bumbu-bumbu jangan terlalu kencang, minyak jangan terlalu banyak. Ya. Jadi harus supaya nggak kerja keras. Demikian juga ya rajin jalan supaya peredaran di darah di ginjal lancar. Ya, karena ada arteri khusus ke sana, ya lancar, nggak macet seperti itu. Ya jadi begitu ya untuk yang hemodialisis lebih strict lagi, jaga makanan, atur keluar masuk cairan atau disebut dengan balance cairan, sama dia harus rajin jalan supaya aliran darah jalan, olahraga ringan gitu ya. Ya mungkin begitu insya Allah untuk hemodialisis. Ya mungkin ada lagi. Ya mungkin kayaknya udah siap-siap mau kerja ini ya. Kalau nggak ada lagi ya. Baik, mungkin kita cukup ya insya Allah ya, memang sudah hari Senin ini kan. Mungkin kita cukupkan para jemaah, sudah terang juga, kita siap-siap sholat subuh.
kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan al-afiyah, ya, selamat dunia akhirat. Ya, kita semuanya ikhlas, Allah ridho kepada kita dan memasukkan ke surga yang penting. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.